Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kembali lagi ya perkuliahan hari ini, yaitu masih dengan Laplace. Tapi bedanya sekarang kita akan masuk ke dalam fungsi tangga. Jadi fungsi tangga ini erat kaitannya nanti dengan bentuk sinyal digital. Jadi seperti ini. Dalam teknik sistem energi ini kan kita tahu ya, salah satu ini komponen listrik ya. Nah, komponen listrik ini kalau arus AC itu adalah bersifat sinyal continuous atau bergelombang yang sinus dan kosinus. Nah, sedangkan ketika berbicara dengan DC berarti kita berbicara tentang gelombang yang discontinue, itu yang bentuknya nanti kotak-kotak seperti yang udah ada pada gambar. Nah, kita akan coba fungsi yang dimana nantinya fungsi ini ketika kita dibahasakan ya, sebenarnya namanya itu Heaviside, atau lebih keren itu kalau kita nyebutnya fungsi tangga ya, fungsi langkah sebenarnya ya. Fungsi langkah, step function, atau ini step function. Oke. Jadi anggap nanti semua nilai itu dianggapnya mulai dari 0 ya. Semua nilai dimulai dari 0. Ketika T-nya sama dengan C, T sama dengan C. T itu waktu, C itu adalah sebuah konstanta. Nah, di sini kita akan memilih nilai, semua nilai itu akan kita memiliki standar ya. Standar yang kita pakai itu nanti yang di sini nih. Ketika fungsi T-nya atau waktunya kurang dari 0, berarti C-nya lebih besar daripada T. Tapi ketika fungsi T-nya sama dengan 1 atau fungsi waktunya sama dengan 1, berarti T-nya lebih besar daripada C. C itu apa? C itu adalah proses perubahan di mana nanti langkah itu berubah. Artinya apa? Di sini kan ada C nih. Di sini kan ada C. Jadi ketika nanti 0, di sini 0, ketika nanti dia kurang dari C, berarti dia nilai awal ini di sini. Dia nggak akan melebihi C. Jadi ketika 0 menjadi 1, berarti T-nya itu lebih dari C. Nah, nilai C ini yang tidak kita ketahui. C ini yang kita tidak ketahui ya. Oke. Nah, menarik dari sini nanti fungsi langka ini, Heaviside ini, fungsi langka atau saya sebutnya fungsi langka ini ya. Jadi nanti dia memiliki sebuah persamaan di mana Ft sama dengan U T dikurang C. Jadi seperti itu. Sayangnya nanti kalaupun kalian pakai software jarang nemu fungsi Heaviside. Oke. Sekarang saya punya gambar seperti ini. Gambar seperti yang ada pada di bawah ini. Saya perbesar dulu ya. Saya perbesar, bentar. Saya nggak tahu nih cara perbesarnya gimana nih. Oh, ternyata nggak bisa ya. Udahlah. Oke. Saya punya gambar seperti ini. Tentukanlah fungsi T U T dikurang C. Oke. Jika kita ingat, di sini kita udah dapat ya. Ternyata C-nya itu berapa? C-nya yaitu 4 ya. Ini adalah C, berarti C-nya itu sama dengan 4. Berarti T dikurang 4. Berarti Ft-nya berapa? Ft-nya sama dengan U T
T dikurang 4. Nah, ini adalah fungsi awalnya. Jadi nanti ada proses perubahan yang akan kita coba dari gambar menjadi bentuk Laplace dan Laplace menjadi bentuk gambar. Oke. Jadi itu ya tadi ya perubahannya. Pak, untuk fungsi T-nya gimana? Fungsi T-nya kan tetap 1 ya. Nggak ada perubahan tadi dibanding yang sebelumnya. Ini kan kebetulan ini kalau kita lihat di sini kan fungsi T-nya sama dengan 1 ya. Nah, kalau yang ini berarti bisa kita tahu ya, kalau misalnya fungsi T-nya itu sama dengan 0, berarti T-nya apa? T-nya itu kurang dari 4. Tapi kalau fungsi T-nya sama dengan 1, berarti T-nya itu lebih dari 4. Berlaku di hukum yang pertama, yang ini. Oke, sekarang kita masuk lagi ke dalam contoh yang ketiga. Nah, ada yang tahu sekarang kalau misalnya kita punya fungsi seperti ini? Saya perbesar dulu ya. Oke, kita punya fungsi seperti ini. C-nya udah ketahuan ya. C-nya yaitu adalah di sini kita udah tahu ya. C-nya ya ini yaitu 3 ya. Berarti kita udah tahu ya sebenarnya fungsinya itu tetapi yang menarik di sini ada nilai 2 bukan 1 ya. Berarti berapa fungsinya? Nah, kalau kita tadi bergerak dengan fungsi seperti ini, F T U dikurang T kurang C. Nah, berarti sekarang T-nya dikurang 3 ya, karena nilai C-nya itu bernilai 3, sedangkan U-nya bernilai 2. Kalau tadi dia bernilai 1, sekarang dia berada di nilai 2, berarti dia nilainya 2U. Berarti 2U T kurang 3. Nah, yang menarik dari sini nilai 2U T kurang 3 yang bisa kita pahami dari sini yaitu mana nih kursor saya, yaitu ketika T kurang dari nilai C berarti UT dikurang C-nya itu nilainya sama dengan 0. Tetapi ketika nilainya T lebih dari atau sama dengan C, berarti fungsi UT dikurang C sama dengan berapa? 1. Artinya apa? T dikurang C ini selalu bersifat bilangan logik ya. Logik kan ada yang 1, ada yang 0 ya. Pokoknya 1 0 1 0. Kalau dia aktif 1, kalau dia mati 0. Berarti kalau positif dia 1, dia negatif 0. Nah, karena kita akan mengubah dalam bentuk fungsi langkah ke dalam fungsi Laplace. Jadi seperti itu. Oke, coba kita cek ya yang lain-lain lagi teman. Oh, di sini. Oke, di sini sudah ada gambaran mengenai fungsi langkah. Jadi, dimanapun titik awalnya nanti itu sangat berpengaruh. Fungsi langkah itu atau fungsi langkah ini terbagi dua, yaitu fungsi langkah yang awal atau original. Ini fungsi langkah awal, dimana fungsi T-nya itu kalau dia tidak memiliki C berarti dimaksud U kali T. Kita bisa lihat nih, UT sama dengan 0 dimana T-nya kurang dari 0. UT bernilai 1 kalau fungsi T-nya itu lebih dari 0, berarti bernilai 1 itu positif. Nah, bagaimana kalau bertemu dengan fungsi kuadrat? Ketika dia bertemu dengan fungsi kuadrat, Ft sama dengan T kuadrat, berarti nilainya berapa? Nilainya bisa saja menjadi yang tadi
ketika kita mau mengubah fungsi kuadrat ini menjadi fungsi step atau fungsi Heaviside atau fungsi langka, ingat ft-nya itu sama dengan ut dikurang c. Ini juga sama ya, ft-nya ut dikurang c sama dengan ini, karena ini 0 ya, nggak ada perubahan, berarti c nya dinolkan, berarti cuma u kali t, karena kan c nya sama dengan 0 ya. ut dikurang 0 berarti u dikali t, berarti fungsi t nya sama dengan t. Nah sekarang t nya ini sama dengan berapa nih? T dikurang c. Kalau kita lihat c nya ini perubahannya itu di mana? C nya itu berada di, coba di mana? Di mana akar-akarnya? Yaitu berada di nilai 2. Ada yang tahu nggak dari mana? 2. T dikurang 2. Karena perubahan dari setiap langkahnya, sedangkan U-nya itu masih tetap ya. Berarti di sini U T kurang 2 dikali T kuadrat adalah bentuk dari fungsinya. Karena kenapa? Karena seperti ini teman-teman semua ya. Ketika misalnya kita punya gambar seperti ini, di sini, jadi kan kita udah punya grafis nih ya, yang tadi ini, anggap ini kopiannya. Oke, ini kan ada 2 ya, ini kan poinnya 2, ini minus 2. Nah kita itu ngambil di awal dulu nih, misalnya T kurang dari 2, dimana berarti ut dikurang 2 sama dengan 0. Kan anggapannya kayak gitu, karena konstanta yang dianggap itu 2, perubahan nilai fungsinya nih, karena kan kita mulainya dari 0 semua nih. Nah tapi kalau misalnya kita punya fungsi seperti T kurang 2 sama dengan 2, kalau misalnya kita ubah sekarang ke dalam fungsi biasa, ut dikurang 2 nya ya, di sini u T kurang 2 dikali T kuadrat dikurang, kalau tadi kita anggapannya T kurang 2 sama dengan 0, anggapannya 0, ut kurang 2 nya itu sama dengan 0, berarti kan ini sama dengan 0 dikali T kuadrat sama dengan 0. Nah ini yang untuk langkah satunya. Langkah 2 nya tadi, kalau misalnya T nya lebih dari 2 atau sama dengan 2, sedangkan kita anggap ut kurang 2 sama dengan 1, berarti ut kurang 2 kali T kuadrat sama dengan ut nya kurang 2 nya kan dianggap 1, berarti 1 dikali, kalau ini 0 ya, 1 dikali T kuadrat sama dengan T kuadrat. Nanti udah kelihatan ya, fungsinya masing-masing sama sebenarnya. Sekarang kalau kita punya fungsi yang akan kita diminta menggambar gitu ya, diminta menggambar. Oke, misalnya seperti ini. F T sama dengan sin T untuk 0 sampai T sampai 2 V. Jadi kalau sudut ini kan V itu 180, jadi anggapannya 0, kalau disamaratakan ya, 0 T sampai 360 derajat. Kan jadi kayak gini teman-teman, satu lingkaran itu kan satu gelombang satu lembah ya. 0 sampai ini kan, sampai sini kan itu sama dengan V, itu sama dengan 180. Nah sampai sini tuh 2V atau 180 tambah 180 360. Jadi untuk satu putaran penuh itu butuhnya 360. Jadi kalau digabung ini kan jadi satu lingkaran penuh ya. Jadi satu lingkaran penuh jadi 360 derajat. Itu kalau misalnya di tekniknya.
Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam fungsi T yang selanjutnya. Fungsi T-nya yaitu fungsi T U T dikurang V per 4, V per 4 dikali sin T untuk 0 sampai T sampai 2V. Nah, kalau secara gambar udah ada sih sebenarnya yang teman-teman punya. Nah, ini dia awal fungsinya. Oke, jadi yang ini tuh yang ini nih. Oke, biar nggak bingung ya lihat gambarnya. Jadi yang untuk fungsi T sin T-nya itu kita udah dapat nih sebenarnya gambar kalau misalnya UT sin T-nya itu sin T sinus ya, sinus awal sampai 0 kita masuk ke 2V. Tapi kalau misalnya kita mulai dari pakai fungsi U dikali T kurang C, nah ini yang akan berubah. Ketika sin T dikali sin T, T-nya itu dikurang V per 4. Kan kita udah tahu ya tadi kalau fungsi UT kurang C kurang dari C berarti fungsinya dari awal 0 ya. Berarti T dikurang V per 4 di sini, kita ambil V per 4 kan berarti 180 dibagi 4 berapa? Berapa? Coba. 180 kan ini kalau 90 dibagi 2 berarti 45 derajat. Jadi di sini hampir di tengah-tengah gitu ya, hampir di tengah-tengah sudut full ini, berarti sudut 45 derajat sampai nanti dia full. Nah, itu salah satu bentuk perubahan bentuk ya. Perubahan bentuk. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seandainya ini diterusin gitu ya. Ini terusin bentuknya kalau misalnya nilainya itu berawal dari T-nya itu V per 4 gitu. Kalau misalnya kita ubah sekarang kalau fungsi T-nya itu sama dengan seperti ini. Sin T dikurang V per 4. Nah, dengan dengan jarak 0 sampai 2V. Nah, kalau misalnya dia mulai dari sin, berarti yang harus diperhatikan fungsi UTC-nya itu, berarti fungsi UTC-nya yang kita harus perhatikan, UTC-nya adalah fungsi T di sini, fungsi T sama dengan U dikali T dikurang V per 4 dikali sin T dikurang V per 4 adalah bentuk dari nanti seperti ini. Jadi kalau misalnya kita udah punya grafis kayak tadi, sorry ya kalau nggak bagus, jadi dia akan mulai itu dari sini. Ini udah V per 4 ya, ini V per 4, ini nilainya min 1. Jadi nanti udah sampai tapi dia bergeser gitu dari puncak gitu ya sampai jadi gini. Oh sorry. Jadi yang ini tuh 2V, jadi dia ngelewatin gitu. Puncaknya bergeser bukan di V gitu. Ini V. Kalau tadi kan titik temunya itu di V. Sekarang kan ini geser dia karena dimulai ada perubahan, T-nya dikurang V per 4 seperti itu. Oke. Jadi ada beberapa poin penting buat teman-teman sebenarnya nanti ketika menggambar itu berapa sih nilai dari misalnya contoh misalnya kalau kita punya untuk nilai T lebih dari 0. Misal nih saya punya fungsi T eksponensial pangkat min T. Bentuk grafisnya itu nanti kayak gini kalau fungsi eksponensial ya. Jadi dia akan turun seperti ini karena dia kan fungsi dari 1
Ini kan 1 ya, 1. Ini fungsi t eksponensial minus pangkat minus t. Nah, kalau misalnya kita punya fungsi t yang lain, misalnya u t dikurang c dikali eksponensial pangkat min t. Nah, bentuknya beda lagi. Berarti ketika ada UTC, berarti dia akan bergeser ya. Yang tadinya mulai dari 0, sekarang digeser gitu. Jadi mulai dari awal sini 0, misalnya gini ya. Ini seharusnya rapet ya. Habis itu grafisnya kayak gini, turun. Karena dia kan di sini kan bergeser gitu. Jadi ini bentuk dari ft u t dikurang c dikali e pangkat minus t. Jadi seperti itu. Artinya apa? Kan langkah itu kan bergeser ya. Kalau langkah kaki kan maju atau mundur gitu kan. Nah, sama juga dengan langkah-langkah yang tadi, berapapun nanti perubahannya, kecuali nanti yang kalau misalnya kita punya fungsi seperti ini. Fungsinya itu fungsi t sama dengan u t dikurang c e pangkat minus t dikurang c. Nah, apalagi nih Pak? Nah, bedanya nanti grafisnya itu jadi gini, dia bukan kurva dari eksponensial, tapi karena langsung berkurang, jadi dia mulai dari kayak fungsi langkah langsung nurun gini. Bedanya di awal yang ini sama yang ini. Ini yang fungsi keduanya. Nanti ada juga nanti fungsi yang terakhir, kalau misalnya fungsi t-nya itu sama dengan seperti ini. Eksponensial pangkat min t dikali dengan u t dikurang 1 dikurang u t dikurang 2. Nah, itu beda lagi nanti bentuknya. Bentuknya lebih aneh gitu ya. Jadi dia nanti naik sampai dia agak turun gitu ya. Tapi dipotong gitu sinyalnya karena fungsi eksponensial sampai dia seperti ini. Jadi artinya apa? Artinya nanti kita harus pandai membaca gambar gitu, menggambar dan menilai nanti beberapa fungsi. Oke, kita kasih contoh dulu ya, contoh 1 sebelum kita pause contoh pertama ini ya. Jadi ketika saya punya fungsi seperti ini, fungsi Heaviside ya, fungsi langkah digabung dengan fungsi Laplace ya, fungsi langkah dalam bentuk Laplace. Jadi kalau misalnya kan biasanya kan Laplace T kalau biasanya kan berarti kan 1/s ya, 1/s. Ini yang Laplace biasa. Nah, Laplace. Tapi kalau kita udah punya fungsi seperti ini, Laplace bentuknya u dikali t seperti ini. Berarti bentuknya kayak gimana? 1/s. Tapi ingat ada u-nya. U-nya karena kita nanti seperti ini bentuk UTC-nya itu berarti kan u dikali t dikurang c sama dengan ini kan t-nya ya, berarti harus ada pangkatnya, berarti eksponensial pangkat min cs dibagi s. Berarti karena anggapannya nanti itu c itu sama dengan 0, akhirnya nanti yang kita dapatkan e pangkat min s itu berarti nanti kita dapatnya Laplace nanti yaitu ut ya sama dengan 1/s. Oke, itu yang nanti kita akan dapatkan gitu. Tapi yang menarik dari sini definisinya itu kayak gini ya. Definisinya Laplace 1 sama dengan Laplace 1 dikali ut. Oke. Nah, kalau Laplace t berarti kalau fungsi t fungsi langkah ya, berarti t dikali ut. Berarti nilainya berapa? T dikali u pangkat t ya. Nah, kalau sekarang Laplace fungsi t
Itu sama dengan Laplace fungsi T dikali UT. Nah, ini adalah beberapa nanti yang akan kita bahas. Oke, saya pause dulu ya.